bahwa katanya kami suka membid'ah-bid'ahkan. Nah, sekarang kami akan jelaskan. Jadi kalau kawan-kawan menyimak semua video-video kami banyak di Facebook mungkin ada ribuan ya. Kalau di YouTube mungkin ada ratusan. Itu tak satu pun ada perkataan-perkataan yang suka membid'ahkan, tidak. Jika kami mengatakan amalan tersebut bid'ah, itu hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Dan kebanyakan kitab-kitab yang kami sebutkan itu yang bermazhab Syafi'i. Baik teman-teman, sampai di sini kita pause dulu bahwa kata Ustadz ini tudingan-tudingan bid'ah itu banyak dilontarkan oleh para ulama, dan ironisnya ulama-ulama yang menuding bid'ah itu bermadhabkan Syafi'i atau kitab-kitab yang berdasarkan madhab Asy-Syafi'i. Namun yang harus digarisbawahi, jika kita cocok atau mengambil sebuah argumen dari madhab Asy-Syafi'i, maka kita harus menerima juga dasar-dasar kaedah usul, dasar-dasar kaedah fikih yang berkaitan dengan hukum itu. Contohnya di sini bid'ah. Jika orang cocok dengan A ini hukumnya bid'ah, amalan ini hukumnya bid'ah, maka kita harus cocok juga, harus menerima atas dasar-dasar usul, atas dasar-dasar fikih, kaidah fikih yang mengantar pada hukum bid'ah tadi. Diumpamakan jika kita menerima atau mengakui kelezatan sambal, maka secara otomatis kita juga harus menerima apa itu proses dari bawah untuk mencapai sambal itu, mulai dari bahan-bahannya, cara masaknya, ataupun cara takarannya. Tidak nyambung ya kalau misalkan mengakui satu hukum tapi tidak mengakui cara istinbat hukumnya. Dan di sini kita sudah maklum ya, sudah kita ketahui bahwa dalam mazhab Syafi'i mengenai bid'ah itu Imam Syafi'i secara garis besar mengatakan ada dua, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Bahkan Imam Nawawi, salah satu mujtahid dalam mazhab Syafi'i, itu mengatakan bahwa bid'ah ini ada 5. Bid'ah yang mengarah ke wajib, bid'ah mengarah ke haram, bid'ah mengarah ke sunnah, bid'ah mengarah ke makruh, dan bid'ah yang mengarah ke mubah. Nah, jadi tidak cukup bid'ah itu nanti bid'ah apa, karena sudah kadung menarik dalam mazhab Syafi'i. Baik, jika kita mau membahas bid'ah di sini, dalam mazhab Syafi'i itu tidak asal membagi jadi 2 bagian, tidak ngasal. Ada dasarnya juga, yaitu hadis yang sering dibaca oleh mereka atau dibuat hujjah, yaitu hadis iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarral umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Bahwa setiap hal yang dibuat baru itu adalah bid'ah. Atau kalau dari awal, takutlah kalian terhadap hal-hal yang dibuat baru, karena seburuk-buruknya pekerjaan adalah pekerjaan yang dibuat baru dengan tanpa ada contoh. Dan setiap hal yang dibuat baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini dalil yang sering dilontarkan oleh mereka. Nah, dalam mazhab Syafi'i menanggapi hadis ini, jika kita belajar sedikit banyak usul fiqh, kita akan tahu bahwa di sana ada istilah dalil am, dalil khos. Nah, menurut ulama hadis ini masih am, masih umum, kandungannya masih umum. Jadi kalau ada dalil, ada nas yang masih umum, maka kita tidak bisa menentukan arah hadis ini.
apa arahnya ke kanan atau ke kiri. Membutuhkan caranya bagaimana, yaitu membutuhkan dalil lain untuk mentaksis istilahnya, atau mengerucutkan hadis dalil yang umum tadi. Cara mentaksis juga banyak, ada ayat ditaksis dengan ayat, ayat ditaksis dengan hadis, ada hadis ditaksis dengan ayat, ada hadis ditaksis dengan hadis. Nah, dalam contoh ini hadis yang umum tadi yang saya bacakan ditaksis dengan hadis, yaitu sabda Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan sebuah pekerjaan di dalam Islam, sebuah pekerjaan baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya. Begitu juga barang siapa yang memulai sebuah pekerjaan buruk di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengamalkannya. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami ada dua sisi. Yang satu, orang melakukan pekerjaan baik, yang dua, orang yang mengerjakan pekerjaan buruk. Otomatis mentaksis sudah. Yang hadis di awal itu umum, tidak ada ini penjelasan detail dari Nabi, sedangkan hadis kedua ini lebih detail lagi. Kemudian hadis lain, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak orang lain terhadap kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala, ya kan? Mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, jika orang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya juga. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar usul fiqh, kita akan tahu mana dalil am, mana dalil khas. Seperti yang saya jelaskan bahwa ulama ini sudah banyak hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis, otomatis beliau-beliau itu tahu mana dalil am, mana dalil khas, dan mana dalil yang layak untuk ditaksis dan mentaksis. Kemudian karena dasar itu, otomatis Imam Syafi'i sendiri itu membagi bid'ah secara garis besar menjadi dua. Al bid'atu fi syar'i hiya ihdatsu ma lam yakul fi ahdi Rasulillah. Bid'ah menurut syariat yaitu merintis hal yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah. Wahia, nah di sini wahia munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Jadi dengan adanya dasar hadis itu, baik yang am kemudian ditaksis, maka secara garis besar bid'ah ini dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat karya Imam Nawawi menukil qaul Imam Syafi'i. Masih dalam kitab yang sama, Al-Muhdatsatu minal umur Dorbani. Jadi Dorbani ini lebih detail lagi, bahwa setiap hal yang dibuat baru itu ada dua macam. Ahaduha ma ahdatsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma'an fahadhil bid'atu dhalalah. Nah, salah satunya yaitu sesuatu yang dibuat baru namun menyelisihi Al-Qur'an, sunnah, athar, dan ijma'. Maka jelas bid'ah ini adalah bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Sebaliknya, yang nomor dua, sesuatu yang dibuat baru dari kebaikan, yakni dari hal-hal yang cocok dengan sunnah, dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya seperti yang saya jelaskan tadi, tahu, oh ini dalil khos, ini dalil am, oh ini yang harus dikembangkan, ini yang harus ditaksis, oh ini mutasyabihat, oh ini yang lebih menjelaskan, ini yang lebih jelas, ini yang lebih detail. Maka yang sesuai dengan kaidah-kaidah itu, yaitu Quran, sunnah, athar, ijma, dan lain-lain, maka wahadhihi la khilafa fihi liwahidin min hadza.
maka tidak ada ulama satupun yang menentangnya bahwa wahadhihi muhdatsatun ghairu madmumah, bahwa bid'ah atau muhdats ini adalah bid'ah yang ghairu madmumah atau tidak tercela. Jadi seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ini asar mengatakan setelah sekian lama dalam masa-masa Rasulullah tidak ada sholat jamaah, tidak dilakukan sholat tarawih secara berjamaah. Ketika dalam masa Sayyidina Umar itu baru ada sholat tarawih secara berjamaah. Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik nikmat adalah ini, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian Imam Nawawi sendiri, salah satu mujtahid dalam mazhab Asy-Syafi'i, kaedah bid'ah itu membagi menjadi 5 bagian, yaitu bid'ah yang mengarah kepada wajib, bid'ah yang mengarah kepada haram, bid'ah yang mengarah kepada sunnah, bid'ah yang mengarah kepada makruh, dan bid'ah yang mengarah kepada mubah. Jadi tetap arahannya tidak mukhalifah li sunnah, tidak menyelisihi, tapi muwafiqah, cocok dengan kaedah-kaedah atau yang diambil saripati dari Quran, hadis, dan ijma. Quran, hadis, athar, ijma. Jadi seperti itu. Makanya kalau nanti ada penjelasan yang kok malah cocok dengan satu hukum, tapi kok tidak menerima di ini proses-proses galian hukumnya dengan dasar-dasar kaidah fikih atau usul, itu tidak nyambung, tidak akan sinkron, bahkan tidak akan ketemu nanti, bahkan akan jadi bumerang, senjata makan tuan kepada dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kata-kata bid'ah, para ulama itu sudah menyebutkan dari dahulu. Amalan ini bid'ah, amalan ini bid'ah. Itu sudah disebutkan di puluhan kitab para ulama. Misalnya, bagaimana hukum azan di dalam kuburan ketika mayit akan dikuburkan. Itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau menyebutkan bahwa amalan tersebut bid'ah. Di dalam kitab tersebut disebutkan ma hukmul adhani wal iqamati inda sadda farqil lahdi. Apa hukumnya mengadzankan dan mengiqamahkan mayit ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Fa'ajaba biqaulihi huwa bid'atun. Maka dijawab perbuatan tersebut adalah bid'ah. Yang menyebutkan bid'ah bukan kami, tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kami hanya menyampaikan apa yang difatwakan oleh ulama tersebut tentang hukum adzan di dalam kuburan. Nah, itu salah satu contoh. Baik. Ini sudah mulai menjabarkan dari bid'ah. Tadi Ustadz itu menjelaskan bahwa hukum mengadzan dan mengiqomahi mayit yang masuk ke liang lahat itu adalah bid'ah. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Memang benar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu salah satu ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan ulama hebat ya. Setelah kurun Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, lama sekali tidak muncul ulama-ulama hebat. Baru setelah itu muncullah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Romli. Yang keduanya ini juga sering bertolak belakang dengan pendapatnya. Baik, memang dalam fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwa adzan atau mengadani mayit ketika masuk ke liang lahat itu hukumnya bid'ah. Namun sekali lagi, bid'ah dalam mazhab Asy-Syafi'i itu bagaimana? Apa hanya bid'ah titik itu saja? Atau kata saya tadi ada kaidah-kaidahnya? Jadi jika mukhalif, jika berlawanan dengan sunnah, maka itu bid'ah makruhah. Jika
berlawanan dengan halal, maka itu bid'ah yang muharramah. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah dengan mengkiaskan bayi yang baru lahir itu disunahkan untuk adzan dan iqamah. Itu ada nasnya, jelas, sorih gitu kan. Makanya disunahkan. Nah, sedangkan mengadani mayit masuk ke liang lahat itu tidak ada nas yang sorih, nas yang jelas. Tapi ini digali atas dasar metode kias. Karena kias itu salah satu dasar cara beristimbat hukum. Jadi kias juga harus diakui. Nah, namun jika kita meneruskan, Ustadz tadi jika meneruskan ibarat yang dibaca dalam fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi tolong jangan dipotong biar umat ini paham. Tidak hanya bid'ah titik. Bid'ah titik. Jadi dilanjutkan, apa ada khilaf? Kalau khilaf, kita kan sama-sama menghargai. Jika ulama A mengatakan merah, ulama B mengatakan hijau. Sama-sama memiliki dasar untuk berijtihad. Itu sah-sah saja. Dan agar lebih fair gitu kan. Lebih sportif. Kalau kita melanjutkan, tadi kan ada persoalan yang diangkat kepada Imam Ibnu Hajar, ma hukmul adzani wal iqamah inda saddi fathil hadi. Fa ajaba biqaulihi huwa bid'atun. Jadi untuk mengadani mayit masuk ke liang lahat atau menutup kuburan nanti, maka itu hukumnya bid'ah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau dilanjutkan, wa man za'ama annahu sunnatun inda nuzulil qabri qiyasan ala nadbihima fil maulud ilhaqan li khatimatil amri bi ibdadihi falam yusib. Nah, ini Imam Ibnu Hajar melanjutkan, sedangkan ulama yang mengatakan itu hukumnya sunnah itu tidak benar dengan metode kias pada bayi yang baru dilahirkan. Jadi bayi yang baru dilahirkan itu disunahkan adzan. Nah, sedangkan orang yang meninggal atau yang mau masuk kubur itu diibaratkan dengan orang yang meninggalkan dunia. Jadi karena kias, atas dasar kias, ijtihad kias yang seperti itu, lahirlah hukum disunahkan juga, kan fair-fair saja karena kias ini kan diakui sebagai dasar untuk menggali hukum. Jika Imam Ibnu Hajar mengatakan falam yusib, itu tidak dibenarkan misalkan dengan kias seperti itu, atau hukum sunnah seperti itu. Ya memang karena apa? Imam Ibnu Hajar kan juga sudah berbeda. Kalau misalkan A mengatakan merah, B mengatakan hijau, otomatis A menyalahkan hijau dan otomatis pula B menyalahkan merah. Cuman dalam mazhab Syafi'i, dalam internal mazhab Syafi'i itu khilafiyah itu sudah biasa. Meskipun khilaf sudah biasa, tidak mencapai taraf ke saling mencaci, saling menjatuhkan, tidak. Akan tetapi lebih ke kritik-kritik membangun, tetap santun. Ketika beliau berdua biasanya berjumpa, ini saling menghargai atas pendapat masing-masing. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika mengimami sholat di tempat mazhab Hanafi, beliau tidak melakukan kunut. Itu karena menghargai. Soal khilafiyah itu sudah biasa. Kemudian metode kias ini siapa yang mendahulunya? Ulama, yaitu Al-Isabi, Imam Ali ibn Husain Al-Isabi, Imam Ali bin Husain Al-Isabi
Hasan. Beliau faqihun, ahli fikih, usuliyun, ahli usul fikih, yamaniyun, yang berkebangsaan Yaman. Wa huwa awwalu man sannal adzan liman yasuddul lahda al mayyit. Beliau adalah ulama yang melopori kesunahan adzan dan iqamah bagi mayit yang ada di dalam kubur. Nah, berarti ini fair sudah. Jadi tidak ada yang harus disalahkan berlarut-larut. Jika kita condong pada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu adalah bid'ah. Cuma sekali lagi bid'ah karena di dalam mazhab Syafi'i ini ada banyak pembagian, ada 5 menurut Imam Nawawi. Itu karena mukhalif li sunnah, berarti bid'ah makruhah. Tapi bukan hanya itu. Kita kalau mau ikut ulama atau Imam Ali ini, berarti itu hukumnya juga sunnah karena kias juga sah-sah saja untuk dijadikan dasar istinbat hukum. Jadi saya simpulkan lagi, nomor 1 itu adalah jika itu menurut Imam Ibnu Hajar bid'ah, tidak langsung titik, tapi bid'ah apa dulu juga harus ikut kaedah-kaedahnya dalam mazhab Syafi'i. Paling full itu adalah bid'ah makruhah. Kemudian yang kedua, hukumnya juga sunnah karena ini adalah khilaf. Bahkan Imam Ali ini masa Imam Ali ini, lahirnya Imam Ali ini termasuk ulama-ulama yang menghampiri ulama salaf. Beliau lahir tahun 577. Jadi sudah lama sekali, bahkan lebih sepuh daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kemudian yang nomor 3, saran dari saya, ibarat jangan dipangkas, jangan dipotong-potong agar umat bisa paham, oh ini khilaf, oh ini bid'ahnya versi bid'ah ini. Jangan istilahnya hanya sesuka hati, sesuka pikiran kita, sesuka kehendak kita. Jangan. Kita niat ini agar kita bisa cerdas, khususnya saya dan umat juga ikut cerdas.